Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Astiani dengan NIM J3A818354. Saya di sini akan mempresentasikan pola komunikasi nonverbal pengajar SLB B Budi Nurani Sukabumi untuk mengajar siswa penyandang tunarungu. Pertama, saya akan mulai dengan latar belakang. Berkomunikasi merupakan hal yang umum dilakukan oleh setiap orang atau individu pada umumnya. Setiap orang meyakini bahwa berkomunikasi adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi beberapa orang meyakini hal itu adalah hal yang tidak mudah untuk mereka lakukan. Seperti contohnya, tunarungu memiliki hambatan untuk menerima pesan karena sistem pendengaran yang tidak berfungsi dengan baik, maka perlu adanya perhatian khusus terkait dengan komunikasinya. Diperlukan pola komunikasi yang benar untuk membantu penyandang tunarungu menerima pesan pembelajaran dari gurunya. Maka dari itu, untuk memahami pola komunikasi yang baik dan benar, seorang pengajar harus lebih memahami betul bentuk komunikasi yang efektif yang bisa dipakai saat akan mengajar muridnya yang menderita tunarungu. Rumusan masalah. Ada beberapa masalah yang akan diangkat. Yang pertama, terkait dengan pola pembelajaran yang dipakai pengajar untuk siswa tunarungu, peran komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran tunarungu, kemudian mengambil dari tujuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang dipakai, dan juga mengetahui peran komunikasi nonverbal dalam proses pembelajarannya. Metode, lokasi, dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020. Dengan subjek penelitian ini hanya ada 2 orang dari pengajar penyandang tunarungu. Lokasi penelitian ini berada di Sekolah Luar Biasa Budi Nurani B Sukabumi di Jalan Balandongan nomor 12, Sukabumi. Data yang dikumpulkan dipengaruhi oleh media online daring karena kesempatan yang terbatas untuk mengumpulkan data yang secara langsung. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber, sedangkan data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, melainkan menggunakan data yang dikumpulkan atau didapat dari pihak lainnya. Instrumen adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Alat mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu daftar pertanyaan, wawancara, dan kuesioner, dan juga alat untuk menyimpan catatan. Teknik pengumpulan data, wawancara online atau daring. Wawancara online adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya. Sedangkan studi pustaka adalah studi usaha yang dilakukan untuk menulis atau mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan masalah atau topik yang sedang dibahas. Isi dan pembahasan. Pola pembelajaran yang dipakai untuk siswa tunarungu, pembelajaran dan proses interaksi peserta didik dengan pengajar dan sumber belajar di lingkungan belajar yang meliputi murid dan guru untuk saling bertukar informasi. Materi pembelajaran yang digunakan merupakan proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didiknya yang dilakukan secara teratur oleh guru. Maka dari itu, penting untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif guna digunakan kepada peserta didik. Penyandang tunarungu di sekolah mereka kebanyakan adalah penyandang tunarungu ringan, sehingga penggunaan komunikasi yang dipakai bukan hanya bahasa isyarat, namun komunikasi verbal yang berupa lisan juga disampaikan, sehingga pola komunikasi yang digunakan adalah pola komunikasi total, yang mana pola komunikasinya dilakukan secara face to face. Adapun peran komunikasi dalam pembelajaran. Peran komunikasi dalam pembelajaran untuk penyandang tunarungu sangat berpengaruh besar. Yang pertama, ada pesan nonverbal yang lebih mudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan juga ada siswa menjadi lebih aktif dalam mencoba belajar menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya,
Adapun siswa menjadi lebih percaya diri untuk berkomunikasi melalui gadget dan bahasa isyarat untuk dengan guru dan juga teman-temannya. Kemudian kesimpulan dari presentasi yang telah dipaparkan, pola komunikasi yang dipakai untuk pengajar SLB Budi Nurani ada pola komunikasi total yang mana baik pengajar maupun murid belajar secara tatap muka menggunakan lisan yang dibantu dengan bahasa isyarat atau gestur dan juga ada juga membantu dengan gadget. Peran komunikasi nonverbal pun sangat besar karena selain membantu siswa untuk lebih membuat siswa lebih nyaman dan untuk belajar sehingga mereka pun lebih aktif untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sebayanya. Adapun saran untuk saran berdasarkan dari hasil pemantauan kami, kami mempunyai saran. Saya mempunyai saran. Adapun saran yang menurut peneliti ungkapkan, penggunaan komunikasi nonverbal secara lisan lebih jauh efektif dengan ketika sang guru mengajarkannya juga dengan bahasa isyarat, karena diyakini penggunaan bahasa dengan lisan yang dibarengi dengan bahasa isyarat jauh lebih membuat murid untuk lebih memahami tentang materi yang akan disampaikan oleh sang guru. Dan juga penggunaan gadget ketika sedang belajar hendaknya lebih dikurangi, lebih enak dipakai untuk komunikasi untuk teman sebaya dan juga dengan sang guru. Terima kasih, saya Mita Astiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.